Halo Bapak Ibu yang sama-sama kasih, bersua kembali kita pada hari ini pada Artos edisi Selasa 21 Desember 2021. Bersama-sama kita rindu untuk disapa oleh Sabda Allah. Karena itu mari siapkan waktu kita, hati kita, suasana kita untuk bersama-sama duduk di sekitar sabdanya. Mari berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kami mohonkan pertolongan. Hanya dipadamulah kami berkeyakinan akan penguatan. Roh Kudus menuntun kami. Pun pula kami kini dapat datang kepadamu semata-mata karena kemurahan dan perkenan Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Sabdamu akan kami dengarkan, akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus menuntun membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama kasih Artos edisi Selasa 21 Desember 2021, bacaan kita dari Roma, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat yang ke-18 sampai 30. Roma, pasal 8, ayat 18 sampai 30, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab dia tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, menurut Paulus, tiap orang membutuhkan anugerah kemurahan Allah, terutama orang bukan Yahudi, karena mereka menyembah benda-benda yang diciptakan daripada Allah Sang Pencipta. Namun orang Yahudi ada dalam situasi yang sama. Meskipun mereka mengklaim lebih baik daripada orang bukan Yahudi karena mereka mengenal kehendak Allah melalui hukum yang dinyatakannya, mereka akan dikutuk oleh hukum ini karena kegagalan mereka menjaganya. Lalu Paulus menunjukkan dalam surat Roma bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, karena semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sepanjang sejarah agama Kristen, surat Paulus kepada jemaat Roma telah menjadi pendorong reformasi dalam gereja. Martin Luther bahkan ketika ia menemukan prinsip-prinsip keselamatan oleh kasih karunia, oleh iman ketika mempelajari surat Roma ini. Kebenaran ini membawa reformasi terbesar, reformasi Protestan abad yang ke-16. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop baca kita berbicara masalah roh menguatkan dan menolong. Roh
menguatkan, dan menolong. Hidup di dalam dunia berdosa sungguh menderita, apalagi kita yang sudah dimerdekakan dari dosa. Setiap hari kita melihat perbuatan dosa di sekeliling kita, betapa batin kita menderita, apalagi kita masih hidup di dalam daging, masih bisa tergelincir ikut-ikutan berdosa. Kita menjadi lebih menderita lagi karena harus bertahan, menguasai diri agar tidak menyerah. Namun syukur, penderitaan itu yang memang harus dilalui tidak selama-lamanya. Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin, ayat 22. 9 bulan menderita berbagai ketidaknyamanan, namun setelah melahirkan, sukacita yang tidak terhingga melihat bayi yang lahir sehat sempurna hingga menghapus semua duka yang dirasakan sebelumnya. Demikian juga hidup kita yang penuh dengan penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan pengharapan surgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya di kelak kemudian hari. Roh Kudus menolong, menuntun, dan membimbing kita menuju pengharapan itu. Dia adalah guru kehidupan kita menuju pengharapan tersebut. Dia bahkan membantu kita menyampaikan segala keluhan kita kepada Bapa melalui doa, karena kita sendiri tidak sempurna dalam doa. Bapa akan melihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Setiap orang percaya tidak boleh berkata, saya tidak tahu bagaimana berdoa. Roh Allah menolong kita berdoa. Roh Allah menolong kita, mengajar kita bahwa Allah sendiri turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita, justru mendampingi kita sebagai orang pilihannya lewat rohnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu semua yang percaya Yesus memiliki Roh Kudus, maka kita bisa berdoa. Saat kita terganggu dengan dunia ini yang sangat menekan kita dan hendak menghancurkan iman kita, berdoalah, meminta kekuatannya. Yakinkan diri kita sendiri bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita untuk kebaikan anak-anaknya. Jadilah kuat dan jadilah pemenang. Roh Kudus membimbing, menuntun, dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Pada Tuhan, pada saat ini kembali kami menghampiri kekudusan-Mu. Pada saat ini kami mensyukuri bahwa Allah tetap menuntun membimbing kami, sehingga lewat sabda-Mu kami pun boleh diyakinkan akan ketakmampuan kami, kelemahan kami, namun oleh pimpinan Allah Roh Kudus kami mampu menghadap Engkau lewat doa-doa. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, mengingatkan kami bagaimana berdoa dan berkomunikasi kepadamu. Dalam diri masing-masing kami tak mampu. Dalam kelemahan kami, dalam dunia dengan berbagai hal yang penuh dengan godaan. Oleh karena itu, kami hanya berpengharapan dan mohon kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, dan mengingatkan kami bahwa kami adalah umat yang telah dimerdekakan, umat yang telah ditebus dan diselamatkan menuju kepada kemuliaan. Roh Kudus kiranya tetap menuntun, membimbing kami dalam setiap keberadaan kami. Selalu kami mendoakan anak yatim piatu, para janda, para lansia, dalam keterbatasan mereka masing-masing, baik soal fisik mereka, kesehatan mereka, bahkan dalam kehidupan keseharian. Dalam posisi yang demikian, hanya Engkau yang memampukan mereka untuk tetap kuat, untuk tetap kokoh di dalam mengimani dan pula menghadapi hidup yang penuh dinamika ini. Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing anak yatim piatu, para janda, para lansia. Inilah kami Allah, dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan hidup. Amin. Bapak, Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Selasa 21 Desember 2021 dengan tema Roh menguatkan dan menolong. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, mencuci tangan. Mari saling mengingatkan kita masing-masing. Selamat di dalam masa-masa Minggu Advent yang keempat ini. Tuhan beserta kita. Amin.